Halo, Bayet. Mbak, Bayeti. Ibu ada apa? Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari hasil pertemuan saya dengan Bu Sofi hari ini, bahwa untuk PPL tetap yang kemarin, kelompok yang kemarin. Jadi tetap saya megang kelompok 5. Gitu nggih. Jadi tetap dengan saya. Nanti untuk selanjutnya, sepertinya hari Kamis itu untuk wawasan kebangsaan kalau tidak salah. Tapi nanti saya tanyakan dulu ya. Yang hari Bu Eka. Jadi yang untuk besok itu berarti evaluasi ya. Untuk yang besok itu evaluasi yang kalau melihat jadwalnya Besok Masih reaksi aksi masih besok Bu Eka. aksi Bu, ya rencana aksi kan? Masih tetap aksi. Ya, rencana aksi yang terakhir. Terus besok hari Rabu itu yang evaluasi, nggih. Oh, nggih, Nah, Bu. nanti yang hari Kamis wawasan. ya yang hari apa? Yang hari Kamis itu menunggu dulu. Katanya nggih. hari Kamis itu maunya untuk wawasan kebangsaan. Oh, nggih, Bu Eka. Dan untuk yang hari Jumat Sabtu itu mungkin kita melanjutkan ke PPL. Oh, Ya. nggih, Bu Itu Eka. yang terkait dengan jadi kan tadi saya tanyakan ke Bu Sofi langsung bahwa untuk kelompok saya kok pindah ke 4 Bu saya gitu. Enggak Bu, sama aja seperti yang kemarin. Alhamdulillah Bu Eka. Untuk apa? berarti aman gitu. Ya. Aman Bu Is. Ya. Tentang teknis PPL-nya dibahas kapan, Bu? Untuk teknis PPL setelah wawasan kebangsaan, Pak. Jadi waktu pengantar PPL itu nanti masing-masing dosen dan guru pamong menjelaskan kesepakatan kita, baru setelah itu pelaksanaan PPL-nya. Gitu. Ya, jadi untuk itu Pak Punjung coba membuat jadwalnya untuk jadwal PPL yang akan datang sama yang seperti dulu Pak nggih. Oh, per kelompok kecil ya, Bu? Ya, yang 5 itu. Oke. Yang 5 kalau muslimin berarti yang di kelompoknya kelompok 6 itu ya. Itu hari pertama siapa yang tampil, observer 1 siapa, observer 2 siapa. Nah, itu secepatnya kalau bisa besok itu bisa di grup yang PPL saja ya, yang grup PPL saja. Jadi nanti ada di grup PPL misalnya kelompok 5 ya kelompok 5, kelompok 6 kelompok 6. Nanti siapa yang tampil di jadwal yang pertama itu kan sudah kelihatan dari jadwal semuanya kita sepakati pada waktu hari atau misalnya saya bisa kesepakatan dengan Bu Endris sama-sama gitu ya. Itu nanti saya sampaikan ke Bu Endris. Kalau di kelompok ini kita pakai rekaman saja, nah nanti baru penayangannya pada saat pelaksanaan PPL. Gitu. Ya, itu untuk rencana kedepannya. Nah, untuk hari ini yang sudah revisi ada sebelum saya tak dulu ya. Ini tadi banyak. Ini monggo Bu Ii sebelum. Untuk yang PPL 2 itu kan kok enggak keluar suaranya. Enggak keluar, Bu. Halo. Halo. Kecil Bu Iis. Iya, Suaranya.
Ya, halo. Oke. Apa namanya untuk PPL yang kedua itu kan hasil rekaman saja, Bu. Terus nanti untuk syutingnya itu apa harus? Ibu kelompok berapa? Saya kelompok 5, Bu Eko. Oh, kalau kelompok 5 ya. Iya. Ya. Apa itu hasil rekamannya itu harus ada waktunya enggak, Bu? Maksud pas mulainya jam 8 apa namanya itu, Bu? Kalau hasil penyuntingannya itu loh, Bu, waktunya. Mulai jam 8 seterusnya harus ada menggunakan model apa ya, Bu? Kalau ada waktunya gitu loh, Bu. Oh, kalau misalnya apa ini? Apa itu? Kalau di kamera itu biasanya kan ada gitu. Nggak usah, nggak apa-apa, Bu. Yang penting sesuai jumlah jamnya. Misalnya 45 ya berarti 90 menit gitu aja, Bu. Oh, gitu aja. Baik, Ya. kalau di UKIN itu kan ada itunya, Pak. Nanti kalau dibuat UKIN kan harus ada waktunya itu, Pak. Waktu kan jumlah waktunya, Bu, bukan waktu jadwalnya toh. Hari Kamis saja nanti kita bicarakan dengan pembimbingnya masing-masing genahnya piye gitu. Karena Kamis itu belum jelas. Kamis Oh, nah, jenengan wis jelas sama Bu. Iya, saya kan dengan Bu Eko. Oh iya, sampean jelas mbek Bu Eko ya. Iya. Keteng Bu Eko wis. Kula pesenan teng Bu Eko ya. Nggak usah untuk waktu, nggak usah, tapi menitnya. Ya. Menit gitu. Bu, untuk seperti Bu Iis itu pertama berapa menit gitu ya. Itu kan ada di samping itu, Bu. Jadi misalnya persepsi berapa menit, Iya. 10 menit, ya itu saja. Nggak usah jamnya sampai jam ini, nggak usah. Yang jelas durasinya harus tepat di situ. Nanti kan kelihatan ya, Bu. Kalau waktu di setel itu 90 menit apa tidak, gitu ya. Atau 80 menit atau lebih, itu kan kelihatan. Dari Ibu nanti nyetel itu kan kelihatan berapa menit. Gitu deh. Nggak usah, saya nggak minta untuk jam-jamnya, tapi hanya ada di situ menitnya. Kalau misalnya persepsi berapa menit, kegiatan inti berapa menit, lalu untuk melaksanakan penutupan berapa menit itu ya. Itu sesuai dengan RPP yang Ibu buat, gitu Bu Iis nih. Iya, Bu. Monggo. Untuk yang lainnya, sebentar ini saya masih ada yang tanya, enggak ada. Nanti saya kalau misalnya ketemu Bu Endri, saya tanyakan untuk yang kelompok 6. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, saya tak sholat sebentar nggih. Nggih. Mungkin bisa diusulkan teman kayak dengan juga Bu Eko. Karena Bu Endris. iya. Mungkin bisa diusulkan Bu Endris sama kayak juga. Saya kemarin sudah ngomong begitu. Ya, saya sudah ngomong begitu ke Bu Endris, kalau bisa seperti itu aja biar enggak ada masalah. Kalau hanya tinggal nyetel itu kan enggak masalah. Jadi kelihatan gitu ya. Kelihatan bahwa disorot itu kelihatan gurunya di sana, nanti muter itu kan kelihatan. Maksud saya begitu. Kalau langsung itu hanya dari sini saja, nanti baru pindah, nanti lagi baru pindah. Jadi harapan saya semuanya kelihatan dinamis dan bagus. Itu dengan jalan video dulu, dengan jalan video. Ya, oke. Saya cari Bu Endris. Tadi ketemu, tapi karena saya masih banyak urusan yang harus diselesaikan, jadi akhirnya enggak sempat ngomong-ngomong. Hanya sempat ngomong dengan Bu Sofi, kalau saya ganti ke kelompok 4, kalau saya nggak bimbing kelompok 4, katanya, ya Bu tetap yang lama. Berarti yang kelompok 5 tetap saya, kelompok 6 tetap Bu Endris. Oke? Oke, Bu Eko. Nanti setelah saya sholat, itu bisa kita membahas satu-satu terkait dengan Bapak Ibu yang sudah kemarin tampil. Kalau yang Bu
tadi Bu Maria sama Bu Mila itu kan saya sudah cek, Pak Sunarvin juga sudah ngecek. Sedangkan yang lain bisa nanti ditampilkan masing-masing. Oke, nah, saya Pak Saiful, kita merdeka Pak. Tetap Pak Pak. Muslim. Pak Muslim. Merdeka, Baru Bu. masuk Pak Saiful. Kita tetap Eko Pak. Mana Pak Muslim ini? Pak, tetap Pak. Semoga Bu Endris mau seperti kelompok 5, enggak live di Muslim. Iya, Udah kelompok sama. 6 ini. Bahaya. Kenapa, Bu? Tetap Bu Idris. Jenengan Bu Endris Pak. Ya wes kok Bu Hendri tak Zoom bae. Setengah jam kok jam piro gitu ya. Pak Muslim muarem nih. Oh iya. Pak Punjung. Aku ki Nggih, Bu. komen karo Bu Saya Hendri jadwalnya yakin. hari Selasa Pak, jam 8. Apa nih, Bu? Jadwal Pak PPL nih. Muslim, Napa sudah dibagi ini tadi? saya Enggak, jangan jangan hari yang buat Pak. Oh, kemenjelasan ya. Enggak Udah Oke, tuanya. siap. Iya. Kok Saya gawe Selasa. jadwal? Nggih, Jadi saya sing jadi Selasa. sing gawe jadwal saya kita. Kok ae Iya, jagongan Iya. mau. Satu sinten. iya di atas sendiri. Pokoknya saya Selasa. Kelompok kecil. Jangan Ya di kelompok kecil aja. Iya, iya Pak Muslim. Nggih, siap. Siap. Sholat dulu ya. Ini berarti isoma sekarang. Ya, iya. Iya Pak. Iya, Soalnya Bu dari Endris tadi sholat. kan nunggu Pak. Katanya jam 11. Iya. Saya sudah salat, monggo yang lain. Iya, iya, saya sholat dulu Nggih, Bu. monggo salat rumiyin. Masya Allah. Sesuaikan gaya dan selera kita itu dengan kemampuan kita.
Namanya Ria Ricis. Nama aslinya Ria Yunita. Dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis. Yang menarik adalah di masa kecil saya dan Cindy, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1 di sekolah. Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan, anak saya ranking 1 atau ranking berapa, wahai guru. Tapi berbeda dengan Ria Ricis. Ria Ricis, kalaulah muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23, teman-teman sekalian. Atau ranking 24, atau ranking 25, paling belakang. Kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini, ranking 1 atau tidak? Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak? Udah naik kelas aja udah bersyukur luar biasa. Ria Ricis menarik. Kenapa dia nggak suka belajar di sekolah, teman-teman sekalian? Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitungan yang dia lakukan adalah, ibu saya pusing ke guru izin ke UKS. Jadi cari alasan supaya nggak belajar pelajaran hitung-hitungan karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami? Apakah kedua orang tua kami mengatakan, Ricis, ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu. Ikutin dong kakakmu yang pinter itu. Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut. Ayah dan ibu saya hanya mengatakan, apa yang kamu suka? Dan Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni. Semua pelajaran seni nilainya sempurna. Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilainya memang rendah. Jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut. Jadi orang tua mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Dan oleh orang tua kami betul-betul didukung, teman-teman sekalian. Sehingga walaupun nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik, terutama pelajaran-pelajaran berhitung, tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni, dan orang tua kami mendukung seni tersebut, dan mendukung apapun hobi yang dia suka, sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah, dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Dan hari ini dia menjadi seorang beraktivitasnya yang sangat luar biasa, adanya dalam bidang seni, dan sudah menghasilkan di usia 20 tahun, saya rasa dia sudah bisa menghasilkan sendiri, memiliki rumah sendiri, mandiri, dan membantu banyak keluarga yang lainnya. Bahwa Bapak dan Ibu, sadarilah dan pahamilah bahwa semua anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Namanya Ria Ricis. Aslinya Ria Yunita. Dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis. Yang menarik adalah di masa kecil kami, saya dan Cindy, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1 di sekolah. Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan, anak saya ranking 1 atau ranking berapa, wahai guru. Tapi berbeda dengan Ria Ricis. Ria Ricis, kalaulah muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23, teman-teman sekalian. Atau ranking 24, atau ranking 25, paling belakang. Kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini, ranking 1 atau tidak? Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak? Udah naik kelas aja udah bersyukur luar biasa. Ria Ricis menarik. Kenapa dia nggak suka belajar di sekolah, teman-teman sekalian? Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan yang dia lakukan adalah, ibu saya pusing ke guru izin ke UKS. Jadi cari-cari alasan supaya nggak belajar pelajaran hitung-hitungan karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami? Apakah kedua orang tua kami mengatakan, Ricis, ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu. Ricis, ikutin dong kakakmu yang pinter itu. Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut. Ayah dan ibu saya hanya mengatakan, apa yang kamu suka? Dan Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni. Semua pelajaran seni nilainya sempurna. Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilainya memang rendah. Oke, jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut. Jadi orang tua mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, dan oleh orang tua kami betul-betul didukung, teman-teman sekalian. Sehingga walaupun Ricis nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik, terutama pelajaran-pelajaran berhitung, tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni, dan orang tua kami mendukung seni tersebut, dan mendukung apapun hobi yang dia suka,
sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah, dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Dan hari ini Ria Ricis menjadi seorang YouTuber dengan kreativitasnya yang sangat luar biasa, keahliannya dalam bidang seni, dan sudah menghasilkan di usia 20 tahun. Saya rasa dia sudah bisa menghasilkan sendiri, memiliki rumah sendiri, mandiri, membantu banyak keluarga yang lainnya. Kalau Bapak dan Ibu, sadarilah dan pahamilah bahwa semua anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Namanya Ria Ricis. Nama aslinya Ria Yunita. Dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis. Yang menarik adalah di masa kecil kami, saya dan Siti, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1 di sekolah. Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan, anak saya ranking 1 atau ranking berapa, wahai guru. Tapi berbeda dengan Ria Ricis. Ria Ricis, kalau muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23, teman-teman sekalian. Atau ranking 24, atau ranking 25, paling belakang. Kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini, ranking 1 atau tidak? Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak? Udah naik kelas saja udah bersyukur luar biasa. Ria Ricis menarik, kenapa dia nggak suka belajar di sekolah, teman-teman lihat. Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan yang bukan adalah ibu pusing ke guru itu ke UKS. Jadi cari-cari alasan supaya nggak belajar pelajaran hitung-hitungan karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami? Apakah kedua orang tua kami mengatakan, Ricis, ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu. Ricis, ikutin dong kakakmu yang pintar itu. Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut. Ayah dan ibu saya hanya mengatakan, apa yang kamu suka? Dan Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni. Semua pelajaran seni nilainya sempurna. Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilai memang rendah. Oke, jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut. Jadi orang tua mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Dan oleh orang tua kami betul-betul didukung, teman-teman sekalian. Sehingga walaupun Ricis nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik, terutama pelajaran-pelajaran berhitung, tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni, dan orang tua kami mendukung seni tersebut dan mendukung apapun hobi yang dia suka, sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah, dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Dan hari ini Ria Ricis menjadi seorang YouTuber dengan kreativitasnya yang sangat luar biasa, keahliannya dalam bidang seni, dan sudah menghasilkan di usia 20 tahun, saya rasa dia sudah bisa menghasilkan sendiri, memiliki rumah sendiri, mandiri, dan membantu banyak keluarga yang lainnya. Kalau Bapak dan Ibu, sadarilah dan pahamilah bahwa semua anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Namanya Ria Ricis. Nama aslinya Ria Yunita. Dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis. Yang menarik adalah di masa kecil kami, saya dan Siti, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1 di sekolah. Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan, anak saya ranking 1 atau ranking berapa, wahai guru. Tapi berbeda dengan Ria Ricis. Ria Ricis, kalau muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23, teman-teman sekalian. Atau ranking 24, atau ranking 25, paling belakang. Kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini, ranking 1 atau tidak? Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak? Udah naik kelas saja udah bersyukur luar biasa. Ria Ricis menarik. Kenapa dia nggak suka belajar di sekolah, teman-teman sekalian? Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan yang dilakukan adalah ibu saya posting ke guru di UKS. Jadi cari-cari alasan supaya nggak belajar pelajaran hitung-hitungan karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung. Dan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami? Apakah kedua orang tua kami mengatakan, Ricis, ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu. Ricis, ikutin dong kakakmu yang pintar itu. Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut. Ayah dan ibu saya hanya mengatakan, apa yang kamu suka? Dan Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni. Semua pelajaran seni nilainya sempurna. Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilainya memang rendah. Oke, jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut. Jadi orang tua mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing.
dan oleh orang tua kami betul-betul didukung teman-teman sekalian. Sehingga walaupun Ricis nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik, terutama pelajaran-pelajaran berhitung, tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni, dan orang tua kami mendukung tersebut dan mendukung apapun hobi yang dia suka, sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah, dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Dan hari ini Ricis menjadi seorang YouTuber dengan kreativitasnya yang sangat luar biasa, keahliannya dalam bidang seni, dan sudah menghasilkan di usia 20 tahun, saya rasa dia sudah bisa menghasilkan sendiri, memiliki rumah sendiri, mandiri, dan membantu banyak keluarga yang lainnya. Bahwa Bapak dan Ibu, sadarilah dan pahamilah bahwa semua anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Namanya Ria Ricis. Nama aslinya Ria Yunita. Dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis. Yang menarik adalah di masa kecil kami, saya dan Cindy, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1 di sekolah. Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan anak saya ranking 1 atau ranking berapa, wahai guru. Tapi berbeda dengan Ria Ricis. Ria Ricis, kalau muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23 teman-teman sekalian. Atau ranking 24, atau ranking 25, balik belakang. Halo, Assalamualaikum. Halo. Pak. Ya. Oh, Mas Epul. Sholat Pak, harus sholat dulu. Dari mana sampean Pak? Sudah nyampe Pak? Pak Saiful.